Ini salah satu cerita Advent yang paling saya suka, Pak, karena Advent itu adalah penantian. Di zaman dulu di tradisi gereja, Advent 4 minggu berturut-turut itu merupakan satu masa keprihatinan untuk kita sungguh-sungguh membersihkan hati kita, membersihkan dosa-dosa kita untuk menunggu dan merayakan Natal, Ya. merayakan kehadiran Tuhan Yesus. Walaupun sekarang udah berubah total, Pak. Masa masa persiapan Natal itu sebenarnya dilakukan secara prihatin gitu ya. Semuanya serba penundukan diri, kerendahan hati dan lain-lain untuk menyambut Natal. Tapi sekarang sudah diubah dengan banyak tradisi sekuler sehingga persiapan Natal itu menjadi hingar-bingar, menjadi hura-hura. Persiapan pakaian, beli pakaian baru, beli hadiah-hadiah, beli kemudian banyak pernak-pernik makanan yang disediakan mewah gitu ya. Sangat beda sekali dengan saat itu ya, ketika mempersiapkan Natal mereka sangat prihatin dan mereka sangat bahkan berpuasa eh, selama 40 hari itu untuk menantikan supaya hati kita betul-betul bersih ketika merayakan Natal. Ah, ini kalau lihat pasca 40 hari Lent dan persiapan untuk itu banyak tradisi mempersiapkan Natal. Kalau lihat sekarang tradisi modern, kurang lebih di Amerika misalnya hari setelah Thanksgiving berarti hari Kamis terakhir semua akan mulai mikir dan merayakan Natal, iklan Natal, Santa Claus dan segala-gala komersialisasi. Mal sudah sebelum November selesai sudah mulai bukan merayakan Natal tetapi untung yang akan dapat kalau jual kado-kado dan itu jadi satu musim yang sangat beda dan itu alasan sekarang kami mau fokus kembali kepada Ya, datangan Yesus. ya. Zacharias, Yohanes Pembaptis, Elizabeth, semua itu merangkai persiapan kedatangan dan Ya, akhir Yohanes Yesus. merupakan salah satu cerita yang sangat luar biasa, pembaptis ya. Cerita luar biasa karena dia menantikan kedatangan Kristus dengan membuka jalan. Nah, ini salah satu panggilan bagi orang Kristen untuk membuka jalan untuk orang-orang yang belum percaya mendengar firman supaya mereka boleh diselamatkan juga. Ya, Ya, tangan Tuhan menyertainya. So, sekarang kami akan lanjut. Kalau saya ingat toolkit itu yang berikut. ya, silakan teman-teman yang sudah menyiapkan. So, tadi itu Bible storytelling. Bentar, sebelum saya lanjut Bible storytelling, apakah ada AI atau itu just untuk ada cerita? Oh, ada Pak. Saya So, sangat dibantu oleh ini kan AI. intermezzo dan persiapan. Enggak, Ah, untuk ceritakanlah. meringkas cerita, karena cerita di Alkitab kan sering panjang ya. Untuk kita hafal akan sulit sekali kalau panjang. Ini saya pakai AI, Pak. AI yang meringkaskan buat saya. Saya bilang ke AI, tolong buat dari Lukas 1, 5 sampai 25, kemudian 55 sampai 66, tolong bikinkan ringkasan peristiwa penting yang paling tidak tiga lah, tiga peristiwa penting yang bisa saya bikin menjadi adegan satu, adegan dua, dan adegan tiga. Dan dia membaginya dengan sangat enak sekali sehingga ketika saya membacanya, saya langsung bisa tahu urutan ceritanya, lalu saya bisa menghafal dengan visualisasi. Wow, dan kalau ada Ya, waktu, visualisasi ini pun itu usulan AI. Saya tanya AI, kalau ini saya peragakan jadi satu drama kecil untuk visualisasi, nggak harus mewah, ya, maksudnya nggak harus susah membikinnya gitu. Tetapi yang sederhana dengan alat yang ada. Lalu dia usulkan ada ini, ada ini, ada ini. Wah, langsung saya carikan gitu ya. Terus ada satu yang saya nggak bisa carikan, saya tanya ya gantinya apa, saya nggak punya itu. Lalu dia kasih gantinya. Jadi ya sangat membantu persiapan ini sehingga saya bisa menikmati, menceritakan ini bukan hanya kepada diri sendiri, juga ke Pak Max tadi, ke peserta, dan saya harap ini cerita bisa diceritakan kepada anak-anak dan anak-anak justru ngulang gitu ya. ya. Ngulang ceritanya adegan pertama tadi apa? Oh ini Elizabeth dan ini di depan rumah, mereka ada di rumah mereka, lalu kemudian Jangan lupa ada saatnya. malaikat. Nah, itu anak-anak selesai satu acara persiapan Natal ini, anak-anak sudah langsung hafal Lukas 1 ayat 5 sampai 66. Ya,
Dan sekaligus saya juga tahu kalau waktu cukup daripada AI, ada pertanyaan untuk diskusi, ada referensi ayat. Kalau mau AI bisa menolong untuk bikin skrip atau pelajaran PA bersama itu. Dan nanti kami akan lihat berdasar firman yang sederhana dan hanya bisa classical storytelling dikayakan. Tapi sekarang kami akan lihat bagaimana segala Natal akan lebih heboh. Oke, silakan lanjut dengan yang kalau saya lihat tadi.